Halo, selamat pagi, saudara dan juga teman-teman. Kita ketemu lagi pada hari ini, hari keempat, hari membaca Alkitab. Sahabat Yesus, cinta Alkitab, puji Tuhan. Satu anugerah kita bisa dikasih kehidupan untuk hari ini. Tuhan itu selalu baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau ajarkan kepadaku Tuhan, kepada kami Tuhan, untuk setia, bangun pagi-pagi, baca firman Tuhan, memuji Engkau, berdoa untuk sesama kami Tuhan, sepakat meminta daripada Engkau, dan kami percaya Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Terima kasih Yesus. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengar. Amin. Seperti yang sudah saya katakan bahwa kita akan membaca untuk hari Kamis dan Jumat, kita membaca dari Perjanjian Baru. Kita mulai dengan Injil Matius. Matius pasal pertama, ayat pertama sampai yang ke-17. Kita baca satu perikop hari ini, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab. Abinadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Hakim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliezer. Eliezer memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian firman Tuhan tentang silsilah Yesus Kristus. Saudara, ketika kita melihat silsilah Tuhan Yesus atau membaca Alkitab seperti ini, sepertinya memboringkannya, nama-nama yang tidak familiar. Ada beberapa cuma nama yang familiar di telinga kita kalau kita sudah membaca Alkitab ya. Nama-nama yang asing buat telinga kita. Matius memulai silsilah Yesus Kristus itu dari Tuhan Yesus, bukan yang dari belakangnya. Bukan dari depannya ya, dari awal, tapi dia memulai dari Yesus Kristus, bukan dari Abraham. Karena Yesus yang akan menjadi fokus dan yang terpenting dari nama-nama yang ada yang disebutkan tadi. Kenapa dikatakan Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham? Apa artinya? Anak Daud, setelah saya cari, saya baca, itu berarti adalah messianic title atau jabatan kemesiasan yang Yesus diidentifikasikan sebagai keturunan yang dijanjikan Allah kepada Daud
yang akan mendirikan kerajaan Allah di bumi. Jadi anak Daud merupakan messianic title, jabatan Mesias. Nanti saudara bisa baca di 2 Samuel 7 ayat 12. Ya. Bahwa Allah menjanjikan kepada Daud seorang yang akan mendirikan kerajaan Allah di bumi ini, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan Yesus disebut anak Abraham, karena Yesus juga keturunan Abraham. Abraham sebagai bapa orang Israel, dan Yesus sebagai dasar spiritual yang waktu itu baru di Israel, yang kemudian dikenal sebagai Christianity. Abraham sebagai bapa Israel, dan Yesus sebagai bapa Israel dengan sesuatu yang baru, ya, dengan nama yang baru, Israel yang baru, yang di situ pertama kali Christianity dibentuk. Jadi dia juga bapa spiritual Christianity bagi orang Israel, yaitu Yesus. Sayangnya banyak orang Israel yang menolak dia. Dari Abraham ke Daud ada 14 generasi. Tapi kenapa Daud disebut lebih awal dari Abraham? Kalau kita tahu dibaca dari pertama tadi kan Abraham nomor 1 ya. Abraham memperanakan Ishak. Daud itu di bawah-bawahnya lagi. Tetapi di ayat pertama dibilang inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud disoroti di sini karena seperti Raja Daud, Yesus juga adalah raja. Kita tahu dia raja di atas segala raja. Ayat 2-6 kita bisa lihat tadi. Matius menyebutkan 4 wanita di dalam silsilah Yesus Kristus selain Maria ibu Yesus. Dari pembacaan kita mau soroti 4 wanita ini. Ada 4 wanita tadi dibilang. Mereka adalah Tamar, orang Kanaan. Orang Kanaan ya, yang dari hubungannya dengan bapak mertuanya, Yehuda melahirkan Peres. Ya, Tamar, Yehuda ini anak dari Yakub. Anak nomor 4 dari Yakub, dari anak 12. Dan Yehuda atau Judah ini mempunyai anak laki-laki yang menikah dengan Tamar. Tapi anak laki-lakinya meninggal. Terus Tamar pergi. Dan ya itu ada cerita. Saya membaca cerita itu quite funny. But kalian bisa baca sendiri di Genesis atau Keluaran pasal 38 ya. Baca di situ. Jadi kita yang singkat saja untuk membahas wanita-wanita di dalam Alkitab ini, terutama di dalam silsilah Kristus Yesus ini ya. Yang pertama itu Tamar, dia orang Kanaan, yang dengan hubungannya dengan bapak mertuanya yaitu Yehuda atau Judah, dia melahirkan Peres. Terus Rahab yang kedua, istri Salmon, dia keturunan ke-6 dari Tamar ya. Dia orang Yeriko. Salmon adalah keturunan ke-6 dari Tamar, wanita yang tadi saya sebutkan, dan dia menikah dengan Rahab. Dan Rahab ini orang Yeriko, wanita yang menyembunyikan dan menyelamatkan 2 orang mata-mata yang mengintai Yeriko. Rahab dan keluarganya diselamatkan ketika Yeriko direbut oleh bangsa Israel. Waktu itu dalam pimpinan Yosua. Nanti bisa dibaca di Yosua 2 ayat 1-24. Ketiga adalah Ruth. Ruth istri Boas, dia orang Moab. Bangsa Moab adalah bangsa yang dikutuk dari kebiadaban mereka. Karena kebiadaban mereka ya. Ruth lahir dan dibesarkan dari keluarga yang kafir. Yang keempat adalah Bathsheba, istri Uria yang diambil oleh Daud.
4 perempuan ini tercatat disebutkan dalam sejarah kelahiran Tuhan Yesus. 5 dengan Ibu Maria, dengan Maria Ibu Yesus. Tapi 4 ini masuk juga. Tidak disebutkan banyak dari mereka, kecuali Ruth, yang ada ceritanya kita sudah dengar. Sudah dengar banyak ya dari Alkitab. Dan kenapa? Kita lihat dari sini bahwa dari silsilah tersebut kita lihat wanita-wanita ini, mereka datang dari kalangan yang tidak mengenal Allah. Yang pertama tadi Tamar, dia dari bangsa Kanaan. Kanaan terkutuk. Dikutuk waktu itu karena masalah Ham. Masalah anak Nuh yang mempermalukan bapaknya ketika bapaknya telanjang karena mabuk, dan dia menceritakan hal itu kepada saudaranya. Karena itu Kanaan dikutuk. Tamar berasal dari Kanaan. Dan yang kedua, wanita kedua Rahab, istri Salmon, dia berasal dari Yeriko. Kita tahu sendiri Yeriko, kota yang tidak mengenal Allah, yang direbut oleh bangsa Israel, diruntuhkan temboknya. Terus juga Ruth, istri Boas, dia orang Moab. Dia orang Moab, seperti kita tahu, bangsa Moab juga dikutuk. Dan yang keempat adalah Bathsheba. Dia juga dari suatu bangsa something ya, saya lupa nama bangsanya, dari mana dia datang, tapi ini juga bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita lihat silsilah seperti itu, kita bertanya juga, kenapa Tuhan pakai mereka? Pakai orang-orang yang tidak sempurna ini untuk mendatangkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Kita lihat di sini bahwa Allah mau melibatkan wanita-wanita dalam rencana penyelamatannya. Wanita-wanita yang Tuhan pakai yang luar biasa ini. Allah memakai wanita-wanita dari bangsa-bangsa yang terkutuk, dari orang-orang yang bukan Yahudi. Nanti kita pelajari siapa-siapa orang yang namanya disebutkan dalam silsilah Tuhan Yesus ini, karena banyak nama di sana. Mereka memiliki beraneka macam karakter, berbagai macam latar belakang yang tidak sempurna. Allah memakai orang-orang yang tidak sempurna untuk dipakai sebagai alat untuk tujuannya yang sempurna. Puji Tuhan, kita orang tidak sempurna juga, tapi Allah punya tujuan yang indah atas hidup kita. Haleluya, saudara. Seperti Yehuda kalau anak keempat dari Yakub ini, dari 12 bersaudara, anak dari Lea, dia mempunyai nama sebenarnya Judah, yang berarti praise atau thank, pujian, ucapan syukur. Kalau mau tahu bisa dilihat di Keluaran pasal 29 ayat 35. Nah, Yehuda ini dia meniduri anak menantunya perempuan Tamar yang waktu itu dikiranya pelacur. Nanti kita akan sampai kepada cerita berikutnya ya di Kejadian. Kita lihat di sini bahwa banyak cerita kisah di Alkitab yang kembali kepada Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu sangat mendukung, karena selama ini orang pikir Perjanjian Lama itu susah dimengerti, tidak ada hubungannya dengan Perjanjian Baru. Tapi saudara tahu bahwa dari Perjanjian Lama sudah banyak dinubuatkan tentang sesuatu yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Jadi kita tidak bisa neglect Perjanjian Lama ya, mereka selalu satu. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu mereka berkoneksi, berhubungan. Terus kita lihat juga dari Yehuda yang Tuhan pakai, disebut namanya di sini. Dia bukan orang yang sempurna. Dia meniduri menantunya Tamar dan melahirkan anak ya. Dan anak ini nanti akan juga sampai kepada Yesus. Kita lihat Raja Daud. Raja Daud juga bukan
orang yang sempurna, dia membunuh Uria untuk mendapatkan istrinya Batsheba. Kita lihat lagi Salomo, anaknya Raja Daud. Dia berdosa. Dia menjauh dari Allah. Dia menyembah berhala-berhala dan dia menikahi wanita-wanita asing. Nah, ini hanya beberapa contoh dari orang-orang yang disebutkan namanya ini. Mereka dari pribadi-pribadi yang broken, yang rusak. Tapi kita lihat kesudahannya. Dari mereka ini turun juru selamat. Ketika saya membaca silsilah Tuhan Yesus, saya bertanya, kenapa Tuhan, Engkau kok tidak datang dari keturunan Yusuf? Karena kita semua sudah mendengar cerita tentang Yusuf. Bagaimana dia dari satu iman kepada iman lain diangkat Allah dari pit, dari lubang sumur. Dia diangkat menjadi penguasa. Kenapa bukan pribadi ini? Kita lihat dari cerita Yusuf tidak ada sesuatu yang jelek tentang dia. Dia bertahan dalam segala pencobaan dan dia menang. Tapi kenapa Tuhan? Engkau pilih Yehuda, Judah, anak keempat dari Yakub, dari istrinya Lea. Padahal Yakub sangat sayang kepada Rahel. Dan anaknya salah satunya adalah Yusuf. Dan Yusuf ini kita lihat hidupnya seperti spotless, ya, bersih. Saya juga heran ketika saya membaca Alkitab ini. Saya juga jarang membaca Alkitab kalau keturunan karena too many names. I don't understand sebelumnya. Tapi ketika saya membaca lagi, ada hikmat yang Tuhan berikan, ditambahkan. Saya juga menggali lagi, lihat-lihat, ya, saya Google, saya baca lagi. Apa maksudnya ini? Dan terus saya bertanya, kenapa bukan dari Yusuf? Kenapa nama Yehuda sama nama Judah yang masuk, bukan keturunan dari Yusuf? Beberapa pendapat yang dari saya Google mengatakan bahwa Allah mau memperlihatkan bahwa juru selamat Yesus Kristus datang dari keturunan orang-orang yang punya cerita atau sejarah yang tidak baik dan tidak sempurna. Supaya dengan kehadirannya, Ia menyempurnakan mereka. Ia menyempurnakan kita. Dan yang kedua, supaya Ia juga mengerti keberadaan manusia, kejatuhan atau kerusakan manusia, ya, the brokenness of the people. Dia mau mengerti itu. Jadi itu kenapa Tuhan Yesus lahir bukan dari keturunan Yusuf, anak Yakub yang dikasihi, yang sepertinya hidupnya spotless itu, tapi dari Yehuda, dari Judah. Karena Tuhan Yesus mau merasakan, mau mengerti keterbatasan, kerusakan manusia. Dan juga dari orang-orang yang tidak sempurna ini, Tuhan Yesus mau menyempurnakan mereka. Puji Tuhan. Dan juga sesuai adat istiadat pada waktu itu, mereka harus mengikuti konsep anak sulung, ya. Dan cerita lain kenapa bukan Yusuf tetapi Yesus datang dari keturunan Yehuda atau Judah. Karena mengikuti konsep anak sulung pada waktu itu. Anak pertama dari Yakub adalah Ruben. Ruben ini tidur dengan istri bapaknya atau dengan istrinya Yakub. Jadi dia hilang haknya.
Anak kedua dan ketiga, yaitu Simeon dan Lewi, dia berdosa dengan membunuh seluruh penduduk Sikem. Itu kita bisa baca nanti. Saya tidak jelaskan panjang lebar karena kita akan ke sana juga nantinya. Ya, di Perjanjian Lama. Nah, itu saudara, kenapa Yehuda atau Judah ini yang dipilih untuk menjadi bapak leluhur dari Tuhan Yesus. Kenapa Judah yang dipilih bukan Yusuf? Pertama, karena Tuhan Yesus mau mengerti kerusakan, the brokenness of the people. Dia mau mengerti, dia lahir dari orang-orang yang tidak sempurna. Yang kedua, dia mau menyempurnakan ketidaksempurnaan itu. Yang ketiga, karena adat pada waktu itu, keturunan akan diambil dari yang pertama. Kalau yang pertama tidak memenuhi syarat, dia turun yang kedua. Anak kedua tidak memenuhi syarat, dia turun anak ketiga. Anak tiga berdosa, dia turun anak keempat. Dan karena itu anak keempat dari Yakub, Yehuda, yang membawa terus sampai bawah, sampai kepada Yesus, membawa keturunan kepada Tuhan Yesus. Itu sedikit firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita bahas. Jadi ketika kita membaca silsilah Yesus Kristus, kita tidak hanya lihat nama-nama, apa ini kok nama-nama ini, siapa mereka. Kita akan tahu setelah kita baca dari awal sampai akhir, kita akan tahu siapa mereka. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan, terima kasih Kau ajarkan kami. Kau beri pengertian bagi kami. Engkau datang dari mereka, dari bapa leluhur yang tidak sempurna. Karena Engkau mau menyempurnakan. Terima kasih Yesus. Saudara, mari kita menyanyikan satu lagu. Karena kasih Tuhan, kita yang tidak sempurna dijadikan biji mata Tuhan. Betapa indahnya. Betapa indahnya. Kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kita nyanyikan sekali lagi. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Haleluya, terima kasih. Berkat-Mu yang telah ku terima. Haleluya, Yesus. Sempat membuatku
puji, kami mau sembah, kami mau ucap syukur, sebab kami biji mata Tuhan. Kami biji mata Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau datang dari orang-orang yang tidak sempurna, supaya kami disempurnakan. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita mau berdoa untuk orang lain juga. Kita mau menjadi bait Allah, bait doa untuk orang lain. Anda yang sakit, taruh tangan yang sakit di tempat, taruh tangan yang kiri di tempat yang sakit ya, di bagian tubuh Anda dimanapun. Dan tangan kanan angkat kepada Bapa di sorga. Kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Kita orang benar ketika kita merendahkan hati, kita tukuk lutut di hadapan Allah, kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah dibenarkan. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Angkat tangan kanan saudara kepada Bapa dan tangan kiri di tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya kami orang-orang yang dibenarkan karena kasih. Karena itu Bapa, kami percaya bahwa kami Tuhan dimampukan oleh kuasa Tuhan Yesus, oleh otoritas daripada Engkau, untuk mengatakan kepada penyakit ini, penyakit yang mereka derita, untuk keluar. Tubuh mereka adalah roh Allah, roh bait suci. Tidak ada sakit penyakit. Kami katakan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Lord Juaka, kami terima Tuhan kebenaran firman ini. Biar yang sakit memperkatakan ini. Tubuhku bait suci, tubuhku rumah Roh Kudus. Tidak ada penyakit. Penyakit datang dari si iblis, dan kami mau hadir di dalam nama Tuhan Yesus, namanya yang penuh kuasa. Terima saudara, terima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tetap angkat tanganmu kepada Bapa, minta kepada Dia. Kami manusia sebagai saluran berkat Tuhan, saluran dari Roh Kudusnya untuk mengatakan, menguatkan kepada Engkau. Katakan Engkau sembuh, katakan Engkau sehat. Katakan dengan imanmu. Terima kasih Bapa. Kesembuhan, kesehatan boleh kami miliki dan mereka miliki. Terima kasih Yesus. Jadi sesuai dengan imanmu. Amin. Kita berdoa juga untuk mereka yang kekurangan. Begitu banyak orang kekurangan saudara. Saya mengadakan atau melakukan volunteering ya. Volunteer di satu gereja besar di Australia yang mengadakan community outreach ya. Mereka ada satu gedung besar dengan makanan yang melimpah dan mereka share, bagikan kepada orang lain. Luar biasa. Saya melihat itu terus saya mengingat Indonesia. Saya berdoa ketika saya melihat makanan-makanan itu, ketika saya menaruh makanan ke troli untuk diberikan kepada orang-orang dengan cuma-cuma. Oh Tuhan, seandainya hal ini ada di Indonesia, betapa Tuhan luar biasanya. Orang-orang yang kekurangan boleh tercukupi, boleh ada sesuatu yang mereka makan, mereka minum. Saya berdoa untuk itu. Jadi ketika saya di sana, saya berdoa, Tuhan, pakai orang-orang-Mu yang bisa untuk memberkati orang-orang yang berkekurangan. Dan mari kita berdoa untuk itu. Kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa di surga. Kita meminta kepada Dia untuk memberkati yang berkekurangan, yang mencari kerja, dan juga untuk negara kita Indonesia, mereka yang miskin. Ya ramata syara karamasi. Bapa, Engkaulah yang baik. Engkaulah yang baik. Engkaulah yang memenuhi segala kebutuhan kami. Kami bersama-sama berdoa Tuhan.
Biar mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang membutuhkan makanan, minuman, juga pakaian dan rumah, tempat tinggal. Bapa, Engkau Allah yang kaya, Kau Raja di atas segala raja. Dan kami anak-anak, biar mereka boleh mendapatkan visi ini Tuhan, bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang kaya, Bapa yang memiliki langit dan bumi. Engkau Raja, kami anak Raja, kami anak Allah. Kami tidak berkekurangan. Kami patahkan roh kemiskinan, kami patahkan roh kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukakan hati mereka-mereka yang berkelimpahan untuk berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau menyentuh hati orang-orang yang punya saat ini Tuhan, sehingga mereka mempunyai hati yang berbelas kasihan untuk mencukupi kebutuhan mereka yang berkekurangan. Dan berikan roh kerajinan buat mereka yang kurang Tuhan. Juga roh kerendahan hati untuk bekerja melakukan sesuatu yang harus mereka lakukan. Dan apa yang dapat mereka lakukan. Tidak hanya menada, tapi mereka melakukan sesuatu. Terlebih Bapa, mereka angkat tangan kepada Engkau, minta berkat Engkau. Engkau sumber berkat. Engkau pasti memberikan, asal kami meminta. Meminta tidak dengan jemu-jemu, terus menerus, mengetuk terus sampai pintu dibukakan. Saudara, jika engkau berkekurangan, engkau mencari kerja, jangan hanya mengetuk sekali, 2 kali, 3 kali dan engkau give up. Terus ketuk sampai pintu dibukakan. Karena Allah tidak akan membiarkan engkau berteriak-teriak meminta. Dia mendengar. Dia tahu. Dia menunggu waktu yang baik untuk memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat turun atas mereka yang meminta, berkat turun atas mereka yang berkekurangan dan yang mencari kerja. Di dalam nama Yesus terjadi. Amin. Kita akan berdoa untuk orang-orang yang stres, orang-orang yang dalam tekanan, depresi. Begitu banyak orang depresi saat ini saudara, karena COVID, sakit penyakit, karena kehilangan pekerjaan, karena situasi lockdown. Mereka tidak bisa kemana-mana, tinggal di rumah. Mereka yang biasanya aktif terperangkap di rumah, menjadi gelisah. Ada kabar gembira untuk Anda. Ketika engkau lockdown, ada waktu lebih banyak di rumah, pakai untuk membaca Alkitab, pakai untuk berdoa, pakai untuk memuji menyembah Allah. Segala jerih payahmu di dalam Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Percaya itu. Mari kita berdoa untuk orang yang tertekan, untuk mereka yang terikat oleh kebiasaan buruk, oleh roh-roh yang tidak benar, mereka yang masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita mau patahkan kuasa itu di dalam nama Yesus. Kita taruh tangan kiri di dada dan tangan kanan ke atas kepada Bapa. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. You're amazing. You're powerful. Kami percaya kekuatan daripada Engkau ada pada mereka saat ini Bapa, yang sedang gundah, yang sedang tidak ada harap, yang sedang dalam tekanan, yang sedang dalam ikatan, segala macam ikatan Tuhan, kebiasaan buruk yang mereka lakukan Tuhan, kebiasaan swearing atau sumpah serapah, kebiasaan melihat hal-hal yang buruk dari internet, dari buku-buku, pornografi. Mereka yang terikat oleh minuman keras, oleh obat-obatan. Mereka yang terikat oleh hal-hal lain Bapak. Mungkin oleh roh-roh dunia, keserakahan,
keinginan ini itu. Bapa, Engkau hancurkan Tuhan segala keterikatan ini. Segala ketakutan, segala kegelisahan, segala depresi. Di dalam nama Yesus, kami patahkan kuasa ini. Dan kami mau lepas kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, kuasa damai sejahtera, kuasa sukacita. Oh Bapa, orang lain bisa melihat kami anak-anak Tuhan ketika kami ada dalam damai sejahtera dan sukacita di dalam segala situasi. Terima kasih Bapa, berikan roh ini kepada mereka sehingga ada damai, ada sukacita. Hidup mereka boleh diberkati, hidup mereka boleh terlepas dari segala belenggu. Terima kasih Bapa, Engkau lepaskan mereka, Engkau berikan damai sejahtera Engkau di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kelepasan, terima damai sejahtera, terima damai sejahtera dan sukacita di dalam Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara, pertemuan kita selesai hari ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Saya diberikan kesempatan tiap hari untuk bangun pagi, untuk setia, membaca firman Tuhan, berdoa untuk orang lain, mengucap syukur dalam pujian dan penyembahan. Oh haleluya. Saya ada di YouTube bukan supaya orang lain juga melihat, mendengar apa yang saya sharingkan, tapi ini untuk saya sendiri, terutama untuk saya, untuk kedisiplinan saya, untuk saya belajar mendisiplinkan diri. Puji Tuhan, saya mau berdoa, saya ingat saat ini untuk Dika. Mari kita berdoa bersama-sama. Ketika kita bersepakat meminta sesuatu, Allah turun tangan. Mari, Bapa, kami berdoa untuk Dika saat ini Tuhan, yang masih dalam keadaan sakit. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, tak ada yang mustahil. Dia boleh sembuh. Sembuh di dalam nama Yesus. Gagal ginjalnya boleh hilang. Ginjalnya boleh berfungsi dengan normal. Terima kasih Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kau berkati Tuhan segala yang dia makan dan minum, segala pengobatan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, bangkitkan imannya, perkatakan bahwa dia sembuh, dia sehat, tubuhnya adalah bait Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa untuk menyembuhkan dia, dan juga Tuhan untuk keluarganya. Perkatakan perkataan iman kepada dia. Terima kasih Bapa, apa yang keluar dari mulut kami Tuhan boleh terjadi karena ada kuasa di dalamnya. Kami memperkatakan kesembuhan, itu boleh jadi. Terima kasih, kami berdoa untuk mereka juga yang ada di rumah-rumah sakit karena COVID atau karena penyakit lain. Di dalam nama Yesus, Engkau disembuhkan. Karena kuasa Allah ada pada Engkau, pada mulutmu, ketika Engkau memperkatakan kesembuhan itu pada tubuhmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan, karena Engkau baik. Amin. Demikian saudara, selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.